Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpah nikmatnya kita dapat berkumpul kembali dalam membahas atau mempresentasikan tentang teori resource tentang kontrak sosial dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Yang kedua, salawat beriringan dengan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang teori resource tentang kontrak sosial dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Kelompok ini atau diskusi ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Cucu Pani Khairunisa, kemudian ada Rizky Ramadan, Ripan Abdul Hakim, Jidan Sidki Robani, Iren Hajar Parawangsa, dan Paris Ibrahim Tauhidur Rahman. Kemudian yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini yaitu tentang biografi Jean Jacques Rousseau. Kemudian selanjutnya pokok pikiran teori tentang Jean Jacques Rousseau. Kemudian kontrak sosial Jean Jacques Rousseau. Kemudian analisis legitimasi kekuasaan. Yang kemudian yang terakhir contoh legitimasi kekuasaan teruji dalam krisis politik atau ekonomi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Cucu Pani Khairunisa tentang biografi Jean Jacques Rousseau. Kepada Cucu dipersilakan. Baik, langsung saja saya akan sedikit memaparkan tentang biografi Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau lahir pada 28 Juni 1712 dan meninggal pada 2 Juli 1778. Dia adalah seorang filosof, penulis, dan komposer terkenal dari abad pencerahan, revolusi Prancis, kemajuan politik modern, dan dasar pemikiran pendidikan didasarkan pada filosofinya. Novelnya Emile atau On Education dianggap sebagai karyanya yang terpenting. Itu membahas masalah pendidikan kewarganegaraan. Novel Cité Metal Julie atau novel Hollows yang ia tulis adalah karya penting yang mendorong perkembangan bidang tulisan fiksi sebelum dan sesudah romantisme. Salah satu karya autobiografi Rousseau, Confession, memberikan insentif untuk gaya tulisan autobiografi modern. Reveries of Solitary Walker yang ditulis bersama dengan karya Listing of and Goethe di Jerman dan Richardson of Stein di Inggris merupakan contoh penting dari gerakan Age of Sensibility yang berlangsung pada akhir abad ke-18. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pembahasan tentang pokok pikiran teori Jean Jacques Rousseau yang akan disampaikan oleh Rifan Abdul Hakim. Kepadanya dipersilakan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pokok pikiran tersebut. Secara keseluruhan, teori kontrak sosial ini berpusat pada perjanjian antara individu dan komunitas. Ini mengarah pada pembentukan negara yang memiliki standar dan peraturan yang mengatur negara dan pemerintahannya. Menurut teori ini, legitimasi kekuasaan didasarkan pada 2 perjanjian, antara Tuhan dan rakyat, dan antara raja dan rakyat. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa manusia tidak mungkin sama secara fisik, moral, dan politik, membuka jalan bagi kemajuan demokrasi modern dan hak asasi rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu lembaga yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang disebut negara.
republik dalam bentuk idealnya, menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan hak umum dalam menentukan cara pemerintahan dijalankan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya tentang kontrak sosial Jane Equals Resort yang akan disampaikan oleh Iren. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak sosial Jane Equals Result. Kontrak sosial Jane Equals Result adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu-individu dalam masyarakat bersepakat untuk membentuk pemerintahan yang adil dan egaliter. Teori ini berfokus pada ide bahwa setiap individu harus menyerahkan hak-hak alaminya kepada umum untuk mencapai keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Rousseau berpendapat bahwa manusia awalnya hidup dalam keadaan alami yang egaliter tanpa kepemilikan pribadi, hukum, atau kesetaraan sosial. Namun, dengan perkembangan peradaban manusia mulai memperkenalkan konsep kepemilikan dan hukum yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi manusia dari ancaman dan kekerasan. Tetapi, seiring waktu, ini justru menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis legitimasi kekuasaan yang akan disampaikan oleh Faris Ibrahim. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang analisis legitimasi kekuasaan. Dalam analisis legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern menggunakan konsep kontrak sosial Jane Equals Result, kita dapat melihat bahwa legitimasi kekuasaan dalam demokrasi modern didasarkan pada kesepakatan bersama di antara warga negara. Menurut Result, kontrak sosial adalah perjanjian antara individu-individu yang mengatur hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Dalam kontrak sosial ini, setiap individu harus menyerahkan hak-hak alaminya kepada umum untuk mencapai keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Baik, mungkin singkat penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepadanya persilakan. Baik, pembahasan selanjutnya tentang contoh legitimasi kekuasaan teruji dalam krisis politik dan ekonomi. Yang pertama tentang contoh legitimasi kekuasaan yang teruji dalam krisis politik yang akan disampaikan oleh Jidan Sidki. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk contoh dalam krisis ekonomi, legitimasi kekuasaan dapat teruji melalui cara pemerintah menanggapi dan mengatasi krisis. Misalnya, dalam krisis politik di Ukraina, legitimasi kekuasaan Presiden Viktor Yanukovych teruji ketika ia tidak dapat memenuhi harapan rakyat Ukraina untuk bekerja sama dengan Uni Eropa dalam bidang perekonomian. Kekuasaan Yanukovych menjadi tidak sah di mata rakyat Ukraina dan akhirnya ia digantikan oleh pemerintahan baru yang lebih demokratis. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, contoh selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dalam krisis ekonomi. Dalam krisis ekonomi, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan sangat penting. Pemerintah harus dapat menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam penggunaan dana dan sumber daya yang tersedia. Contohnya, pemerintahan dapat membuat laporan keuangan yang jelas dan transparan, serta memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan dana dan sumber daya. Dengan demikian, masyarakat akan merasa yakin bahwa pemerintah menggunakan sumber daya dengan bijak dan jujur, sehingga legitimasi kekuasaan pemerintah akan meningkat. Baik, cukup sekian presentasi atau diskusi dari kelompok 2. Dan semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk para penonton sekalian. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami atau ada
Ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.